Salam vokasi. Pada video pembelajaran kali ini, kami dari LKP Arfian akan menampilkan video tutorial cara melakukan perawatan rambut basah atau yang dikenal dengan nama cream bath sesuai dengan standar SKKNI. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan perawatan cream bath, sebaiknya kita mempersiapkan terlebih dahulu peralatan dan bahan praktek yang akan dipergunakan. Berikut adalah peralatan dan bahan prakteknya. Di antaranya adalah sisir garpu, sisir bergigi besar, sisir ekor, sisir blow, sisir penghalus, 4 buah penjepit rambut, dan 1 buah botol spray. Berikutnya adalah bahan-bahan yang berbahan linen, diantaranya adalah waslap handuk, 3 buah handuk kecil untuk pengeramasan, 1 buah handuk yang berukuran besar untuk punggung, 1 buah bandana, dodot yang berwarna putih, serta cap untuk pengeramasan. Bahan lainnya yang kita persiapkan adalah krim bath atau krim emulsion, krim massage, hair tonic, dan 3 buah jenis sampo. Persiapkan pula mangkok untuk krim bath, 2 buah cawan kecil untuk hair tonic dan untuk krim massage. Kemudian kita siapkan juga sarung tangan karet untuk melakukan pemijatan di kepala klien sesuai dengan protokol kesehatan. Sedangkan untuk peralatan elektronik yang kita butuhkan adalah 1 buah hand dryer dan 1 buah steamer untuk penguapan cream bath. Sebelum kita menangani klien, sebaiknya kita mempersiapkan diri menggunakan masker sesuai dengan standar dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Mensterilkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer, kemudian menggunakan sarung tangan karet. Usahakan menggunakan pakaian yang nyaman untuk bekerja dan sepatu yang tidak memiliki hak tinggi sehingga kita nyaman untuk bergerak kemana saja. Demikian adalah baju yang standar atau yang disarankan oleh standar kompetensi. Sebelum memulai cream bath, klien dipersilahkan untuk mensterilkan tangan terlebih dahulu dengan hand sanitizer. Berikut adalah tata cara penempatan peralatan pada troli pada saat ujian. Klien kita persiapkan dengan menggunakan handuk besar terlebih dahulu pada punggung. Kemudian kita beri cap keramas dan handuk kecil di atas cap keramas. Sebelum melakukan penyampoan, kita melakukan penyikatan untuk rambut klien terlebih dahulu. Fungsinya adalah agar rambut klien tidak kusut pada saat disampo. Lakukan penyikatan rambut klien dari pangkal terlebih dahulu, kemudian disikat bagian per bagian sampai seluruh rambut tersikat dengan halus. Baru kemudian kita lakukan diagnosa rambut. Lakukan diagnosa rambut pada kertas diagnosa untuk mengetahui jenis shampoo apa yang akan kita gunakan dan jenis krim apa yang akan kita lakukan untuk perawatan rambut klien. Lakukan dengan detail melalui pengecekan kulit kepala, kemudian kita tuliskan pada lembar diagnosa. Setelah melakukan diagnosa, kita persilahkan klien untuk menuju ruang penyampoan. Persilahkan klien untuk duduk dengan nyaman di wasbak yang sudah tersedia. Lakukan pencucian rambut dengan cara membasahi rambut klien terlebih dahulu secara merata ke seluruh bagian rambut. Setelah membasahi rambut klien secara merata, lakukan penyampoan tahap pertama dengan menggunakan sampo yang sesuai dengan jenis rambut menggunakan botol aplikator. Kemudian lakukan pemijatan ringan untuk meratakan sampo ke seluruh rambut.
Lakukan pemijatan rotasi untuk awal pembukaan pemijatan shampoo. Kemudian lakukan gerakan zigzag untuk relaksasi penyampoan. Lakukan gosokan-gosokan ringan pada kiri dan kanan kepala rambut, samping bawah kanan dan samping bawah kiri, serta bagian crown rambut atau ubun-ubun kepala. Setelah itu, bilas rambut sampai bersih pada penyampoan yang pertama. Lakukan penyampoan yang kedua agar rambut benar-benar bersih dari debu, sehingga krim krimbat bisa meresap dengan baik pada kulit kepala dan pori-pori rambut. Lakukan penyampoan yang kedua dengan pemijatan yang lebih dalam. Di antaranya dibuka dengan gerakan rotasi, kemudian retrisage atau pemijatan lebih dalam, dan gerakan relaksasi. Lakukan effleurage atau pengusapan pada akhir penyampoan. Bilas kembali rambut sehingga benar-benar bersih 100%. Setelah pembilasan yang kedua, rambut kita keringkan dengan menekan ujung rambut agar tidak ada air yang menetes kembali. Tutup rambut klien dengan handuk yang berada di bahu klien dengan cara menutup bagian sebelah kiri dulu, baru menutup yang sebelah kanan, kemudian bagian bawah diangkat ke atas. Mengeringkan rambut dengan towel dry dengan cara menekan-nekan rambut dengan handuk sehingga dipastikan tidak ada air yang menetes pada lantai. Lipat kembali handuk yang basah dengan rapi dan taruh pada bawah troli. Demikian pula dengan cape keramas yang sudah kita pakai, kita taruh pada troli bagian bawah. Sebelum memberikan krim krimbat, rambut disisir terlebih dahulu dengan sisir garpu. Dimulai dari pangkal rambut hingga ke crown rambut. Bagi rambut atau parting rambut menjadi 4 bagian. Bagian sebelah kiri depan, kemudian kanan depan, belakang bagian kiri dan belakang bagian kanan. Pastikan rambut diparting dengan rapi menjadi 4 bagian. Setelah membagi rambut menjadi 4 bagian, lakukan pemberian krim kolesterol mulai dari tengah bagian parting rambut dengan cara mengusap, kemudian memberikan rotasi kecil dan mengusap kembali. Lakukan bagian per bagian, helai demi helai dari bagian sebelah kiri. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian partingan sebelah kanan. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian belakang, dimulai dengan hairline yang paling depan terlebih dahulu. Kemudian kita aplikasikan krim pada bagian belakang rambut dengan cara horizontal, helai demi helai. Dimulai dari partingan sebelah kiri dulu, kemudian kita lanjutkan dengan partingan sebelah kanan dengan tata cara yang sama dengan sebelah kiri. Setelah mengaplikasikan krim secara merata helai demi helai, kita lakukan penyisiran terlebih dahulu dengan sisir bergigi jarak. Fungsinya agar rambut tidak kusut. Setelah itu, aplikasikan krim yang ada ke seluruh rambut secara merata. Langkah pertama dalam pemijatan inti krimbat adalah dengan gerakan effleurage atau mengusap. Dimulai dari pertumbuhan rambut paling depan menuju ke pangkal rambut. Ulangi gerakan ini 2-3 kali pada tengah kepala, kemudian samping kiri dan kanan kepala. Tujuan gerakan ini adalah untuk merelaksasi sebelum kepala dipijat. Setelah itu, kita lakukan effleurage atau usapan kecil pada bagian pertumbuhan rambut depan terlebih dahulu. Tahap kedua dalam pemijatan krimbat adalah gerakan rotasi atau memutar
pada bagian demi bagian di kepala rambut. Dilanjutkan dengan gerakan ketiga, yaitu Petrissage atau memijat dengan lebih dalam. Semua gerakan krimbat selalu menuju ke ubun-ubun kepala atau tengah kepala. Gerakan ini semua dapat merangsang peredaran darah menuju ke kepala. Lakukan juga variasi gerakan pemijatan di belakang telinga untuk merelaksasi otot-otot di sekitar telinga. Kemudian bisa juga divariasi gerakan effleurage di batas pertumbuhan rambut depan. Tahap keempat dalam pemijatan kepala adalah vibration atau getaran. Lakukan gerakan ini bagian per bagian pada kepala klien. Setelah semua gerakan selesai, kita sisir kembali rambut dengan sisir besar bergigi jarang. Kemudian kita jepit rambut sebelum melakukan pemijatan punggung. Siapkan krim massage untuk pemijatan punggung. Kemudian krim kita ratakan terlebih dahulu pada tangan. Kita buka dengan gerakan effleurage atau mengusap pada punggung bagian atas menuju ke samping lengan. Ulangi gerakan ini 2-3 kali. Lanjutkan dengan gerakan rotasi atau memutar, dimulai dari leher klien menuju ke samping lengan, dan hindari pemijatan pada tengkuk. Lakukan gerakan variasi pemijatan lebih dalam dari punggung bawah menuju ke samping lengan. Pemijatan punggung diakhiri dengan gerakan vibration atau getaran dan gerakan tapotage atau tepukan. Dengan cara kedua tangan membuat gerakan tepukan secara bergantian pada bahu klien. Untuk gerakan tambahan dalam pemijatan krimbat, bisa dilakukan pemijatan tangan pada klien dengan tata cara yang sama seperti pemijatan pada kepala. Gerakan kita buka dengan usapan terlebih dahulu untuk meratakan krim. Kemudian kita lakukan rotasi searah jarum jam pada telapak tangan klien untuk merelaksasi. Dilanjutkan dengan gerakan rotasi pada lengan dan rotasi pada tangan serta jari-jari tangan. Terakhir, kita berikan gerakan vibrasi atau getaran dan gerakan tapotage atau menepuk pada lengan. Setelah melakukan semua pijatan pada kepala, punggung, dan tangan, kita pakaikan bandana kain pada kepala klien sebelum menggunakan steamer. Fungsinya agar uap air panas yang menetes dari steamer tidak mengenai wajah atau telinga klien. Sebelum penguapan dengan steamer, kita waslap terlebih dahulu punggung dan tangan klien dengan menggunakan air hangat untuk membersihkan sisa-sisa krim massage. Persiapkan steamer dengan mengecek terlebih dahulu agar dapat berfungsi dengan baik pada kepala klien. Kemudian kita letakkan handuk pada punggung klien agar tidak terkena tetesan air uap panas. Baru kita masukkan kepala klien pada steamer dan diamkan selama kurang lebih 10 menit. Fungsi dari penguapan steamer ini adalah untuk membuka pori-pori kulit kepala agar krim krimbat terserap dengan maksimal pada akar rambut. Setelah 10 menit, diamkan dulu selama 5 menit. Setelah itu, klien kita persilakan untuk mencuci rambut. Gunakan air hangat untuk mencuci rambut klien. Fungsinya untuk melarutkan krim emulsion. Kemudian, bilas rambut sampai bersih dan tanpa menggunakan kosmetik apapun. Persiapkan klien untuk melakukan blow dry.
Sisir rambut klien terlebih dahulu dengan sisir berbiji jarang. Kemudian, kita beri hair tonic menggunakan kapas dengan cara menggosok pada setiap kulit kepala. Setelah itu, keringkan rambut setengah kering. Baru kemudian kita parting rambut untuk memudahkan blow dry. Gunakan sisir blow dan sisir ekor untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dimulai dari pangkal rambut dan lakukan tahap demi tahap pada setiap bagian rambut klien untuk mendapatkan hasil blow dry yang maksimal. Demikian video pembelajaran kami kali ini mengenai perawatan rambut secara basah atau yang dikenal dengan nama cream bath. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam vokasi.